Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain. Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan, selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat tiga, Tuhan tinggal di antara umat-Nya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul.
Tingkat 4, ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah onsite bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Amin. Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Untuk itu mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sapa kanan kirinya, katakan selamat beribadah di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, boleh kita sorakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita satukan hati kita, mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sembah dan pujian kami hanya bagi-Mu Bapa. Sebab Engkau yang layak yang kami puja Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah melawat setiap kami Bapa. Memberikan kami sukacita damai sejahtera yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami umat Tuhan yang siap memuji sama-sama berkata amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan umat Tuhan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut kan berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kau yang terindah di dalam
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari sekali lagi umat Tuhan. Ku sembah kau ya Allahku, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu Tuhan. Tiada lutut kan bertelut
setiap kami. Bawa syukurmu. Mari masing-masing umat Tuhan menyembah Dia. Sebab Dia adalah satu-satunya Allah yang layak disembah. Dialah satu-satunya Allah yang layak dipuji. Dialah satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Tidak ada jemaat yang berdiam diri. Bawa sembahmu, bawa syukurmu yang terbaik. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari umat Tuhan nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sekali lagi katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja. bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Dia yang layak. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau memuji, kami mau bersorak-sorak bagimu Tuhan. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Yes. Jalan hidup orang-orang benar selalu diberkati Tuhan. Amin. Kita mau terus berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Bawa pujian ini bagi Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang
kita percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Katakan sama-sama, Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. sekali lagi. Yesus Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. katakan glory. Glory, haleluya, hey. Glory, haleluya, oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. sekali lagi lebih dahsyat. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih dahsyat, Bapak Ibu Saudara, katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. katakan glory. Glory, haleluya, Hey, glory, haleluya, oh, oh. glory, haleluya, glory, haleluya. Katakan di dalam Di namanya dalam namanya ada keselamatan lebih dahsyat. kekal. Angkat tanganmu, katakan glory. Glory, haleluya, Hey, glory, haleluya, hey, hey, hey. glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Umat Tuhan yang bersuka katakan haleluya. Katakan amin. Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Saya rindu umat Tuhan angkat tangannya di atas. Kita mau sama-sama katakan glory. Glory, haleluya, Hey, glory, haleluya, hey, hey, glory, haleluya, hey. glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi lebih dahsyat glory. Glory, haleluya, Hey, glory, haleluya, hey, hey. glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan iman. Di dalam namanya Ada keselamatan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Yesus dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan, tos kanan kirinya katakan Tuhan adalah salah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan, umat Tuhan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Kami rindu Tuhan. Kami gak mau merasakan hadirat-Mu sendirian. Kami mau Tuhan, kami juga rindu orang-orang di luar sana Tuhan. Keluarga kami, saudara kami. Semuanya Tuhan mengenal akan kasih-Mu dalam hidup kami. Berikan kami ke hati yang mengasihi seperti Engkau. Hati yang melayani seperti Engkau Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri
yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Benar Tuhan, berikan kami roh yang rela untuk melayani. Karena kami tahu Tuhan sudah melayani kami lebih dahulu. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Biar kami melakukan bagian kami Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Kami tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Biar kami melakukan bagian kami untuk menjadi saksi, untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar hari ini membuat kami menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi murid Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang dapat menyerang balik kami. Semua yang kami miliki, harta benda milik kami, usaha pekerjaan, sanak saudara kami yang berhubungan darah dengan kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus, dan otoritas dengan otoritas dari Tuhan saja kami ikat segala roh-roh kesombongan manusia yang akan menghambat pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan, dan hanya biar roh Tuhan saja yang boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap jemaat di tempat ini, dan kami percaya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita masuki bulan September ya. Saya tahu ada hal-hal yang akan terjadi tahun depan, tahun ini juga. Saya percaya bahwa semuanya kondisi baik ya. Saya akan membawakan firman Tuhan mengenai waktunya menuai. Multimedia tolong bantu saya, kita lihat waktu menuai. Bapak Ibu sekalian, kalau orang menuai tentu selalu berhubungan dengan apa namanya, bagaimana harvest apa ya? Bagaimana dia mulai mengambil hasil yang sudah ditaburkan dahulu. Next multimedia tolong dilihat. Saya akan buka ayat kita di Yohanes 4 ayat 35. Di situ jelaskan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yesus, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu sekalian, di sini adalah percakapan mengenai pada waktu itu situasinya Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Pada zaman itu orang Yahudi tidak banyak bergaul dengan orang Samaria. Dan pada waktu itu diceritakan apa? Pada waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus berkata pada muridnya, dikatakan apa? Kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tapi apa yang dikatakan Yesus, lihatlah sekelilingmu. Artinya apa? Ada di tengah-tengah orang Samaria. Dikatakan apa? Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang siap dituai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong soal petani atau menuai, tentu di zaman Indonesia ini ada musim. Indonesia ini luar biasa ya. Musimnya enggak cuma winter ya, summer, tapi ada musim durian, ada musim mangga, semuanya ada buah-buahan ya. Semuanya ada musimnya ya. Tentunya sekarang kalau cari musim apa yang susah? Mangga ya. Lagi enggak musim katanya. Oh musim, apa yang enggak musim hari ini sekarang? Oh durian. Wah, durian kalau import ada terus ya. Semua ada musimnya. Tapi pada waktu kita bicarakan tentang namanya penuaian jiwa, itu tidak tergantung dari musim mangga, ya, tidak tergantung dari musim durian. Dikatakan apa? Semua ada waktunya. Bapak Ibu sekalian, dikatakan apa? Pada waktu itu murid Yesus mengatakan apa? Ini belum waktunya, belum musimnya, 4 bulan lagi.
Seharusnya mereka nggak boleh berpikir seperti itu tentang pekerjaan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Bapak Ibu sekalian, kehidupan murid-murid Yesus bersama Yesus itu tidak lama. Ya, mereka mengikuti Yesus hanya 3 tahun dan mereka sudah lihat bahwa mereka ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Dan dikatakan pada waktu itu dikatakan apa? Bahwa ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Kita ditempatkan di GNR ini bukan suatu kebetulan. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Kita lihat lingkungan kita, Bapak Ibu boleh buka ini jendela, lihat apakah masih banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Apakah masih banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita ditempatkan dalam kondisi seperti ini. Kita tahu kita adalah negara muslim yang terbesar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya akan ada lawatan Tuhan. Kemarin kita kedatangan Paus, ya, itu memberikan suatu dampak yang positif banget, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, positif banget bagaimana menunjukkan kesederhanaannya. Bagaimana dalam situasi Indonesia yang seperti ini dipertontonkan orang yang sederhana. Ya, tidak terikat oleh harta. Ya, bagaimana mereka terbuka dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan, dan ini bukan pekerjaan yang ringan. Bukan hanya pekerjaan oleh hamba Tuhan, bukan oleh pekerjaan Paulus saja, bukan pekerjaan dari orang-orang yang pendeta besar, tapi pekerjaan setiap kita. Next, berikutnya kita lihat. Sekali lagi kan saya ulas ini. Waktu mengumpulkan tuayan adalah sekarang. Ya, artinya apa? Bukan besok, bukan kapan lagi, tapi sekarang. Sekali lagi dikatakan di situ apa? Kata Yesus dikatakan apa? Kepada mereka makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada waktu ini Yesus diberikan, mau disuruh, Rabi makanlah. Ya, dikasih makan oleh murid-muridnya. Tapi Yesus menjawab, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Allah Bapa memerintahkan Yesus. Kita tahu Yesus dan Allah Bapa adalah satu secara Tritunggal. Tapi dalam posisi ini, Yesus mengambil perintah yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apa? Bukankah 4 bulan? Dia katakan apa? Pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu sekalian, kalau bilang kisah ini adalah 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Tidak terikat oleh waktu. Pada waktu itu, Tuhan tetap katakan ladang sudah menguning. Hari ini pun dalam zaman kita, ladang sudah menguning. Artinya apa? Bukan nanti-nanti, bukan besok, bukan 2 tahun lagi, bukan nanti tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tapi hari ini ladang sudah menguning. Artinya apa? Harvest now. Penuaian jiwa terjadi hari ini, bukan besok, bukan tunggu kapan lagi. Bapak Ibu sekalian, waktu saya dapat firman ini, wow. Ini ada salah satu korelasi yang hari-hari ini gereja kita akan gemborkan. Yaitu apa? Bukan lagi everyone, tapi harvest now. Bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dikatakan apa? Waktu menuai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Kita siap untuk menangkan jiwa. Mereka dipanggil. Saya tahu pada waktu Yesus menceritakan ini, ladang sudah menguning. Para murid-murid Tuhan belum mengerti secara 100% apa yang dimaksud menuai pada zaman itu. Kalau kita lihat latar belakang dari murid Yesus itu semuanya rata-rata apa? Nelayan, betul ya? Nelayan, bukan petani, betul ya? Next, berikutnya kita lihat. Yesus juga katakan apa? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Ini korelasinya sama dengan pada waktu pekerjaan yang namanya menjala jiwa. Tugas mereka kebanyakan nelayan. Dan Yesus juga mengatakan hal ini. Apa? Bukan lagi penuai secara tanaman, secara harvest itu, tapi mereka juga menjala manusia, menjala jiwa. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang, Pak, nanti saja. Pak, apakah hari ini waktunya menuai? Sekali lagi, saya mau katakan, hari ini adalah waktu untuk menuai. Harvest now. Harvest now. Yaitu apa? Kumpulkan tuayan jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu sekalian, bukan nanti. Bukan tunggu lagi kamu siap.
Saya banyak orang bilang, ayo pelayanan. Nanti Pak, saya belum siap. Nanti Pak, banyak orang yang bilang, wah bukan saatnya, bukan ini, saya masih begini. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, bukan nanti, tapi sekarang. Ini waktunya, kapan lagi? Saya banyak melihat banyak orang yang akhirnya seringkali menolak untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya mereka tidak melayani. Kenapa? Terlalu banyak mereka berargumen. Terlalu banyak mereka mencari alasan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan di sini melayani Tuhan bukan Bapak Ibu menjadi pendeta, bukan. Melayani Tuhan dikatakan apa? Berilah kami keberanian untuk menjadi saksi buat orang-orang di sekitarmu. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, saya tidak tahu apakah masih ada saudara-saudaramu keluarga yang belum kenal Tuhan. Bukan nanti. Selama kita masih hidup, kesempatan ini harus kita pakai sebaik-baiknya. Kita nggak tahu kapan lagi kita bisa hidup dikasih Tuhan. Benar nggak? Siapa yang tahu kita mau mati kapan? Gak ada yang tahu. Jangan tunda. Kita harus terus berlari-lari. Bagaimana saya mau katakan, waktunya adalah sekarang, bukan nanti. Berikutnya next, kita lihat. Ada banyak jiwa yang terhilang yang siap dituai. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu dikatakan apa? Di Matius 9 ayat 36-37, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan apa? Seperti hatinya Yesus. Lagu-lagu tadi cocok banget. Kenapa? Yesus melihat tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, kita harus punya hati yang belas kasihan. Kalau kita semua ambil bagian, gereja ini gak akan muat. Saya pernah bilang sama pengerja di sini, gereja ini harus berapa jumlah jemaatnya? 1.000. Amin gak? Amin. Mata kaget semua. 1.000. Pak, gerejanya kagak muat. Ini sekali ibadahnya cepek. Saya bilang kalau Tuhan izinkan, setiap 2 jam kita ibadah terus hari ini. Saya bilang pikir, ini kalau cepek, target 1.000, berarti harus 10 kali dalam sehari. Betul ya? 8, 10, 12, 2, 24, 46, 68. Haleluya. Ya, kenapa saya bilang jemaat nggak muat? Ini banyak sekali jiwa-jiwa di luar yang mungkin masih mereka main-main, mereka nggak jelas. Nah, ini dikatakan apa? Maka tergeraklah hati Yesus melihat mereka. Ini sesuatu yang kita mau miliki, bahwa kita rindu akan jiwa-jiwa. Kita senang bahwa jiwa-jiwa itu terima Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini tergerak hati seperti domba yang terhilang. Kalau kita lihat hatinya Yesus, dikatakan apa? Mungkin hari ini kita khotbah. Mungkin hari ini kau merasa, Tuhan, aku mau mendoakan orang-orang yang dikenal kita. Orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita rindu. Saya percaya bahwa hari-hari ini masih banyak keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Benar nggak? Masih banyak belum kenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, bukan saya meremehkan namanya doa. Kita tidak bisa memenangkan jiwa hanya dengan berdoa. Loh, Bapak Ibu, nih Pak katanya doa. Betul, doa itu kuasa. Tapi tidak hanya berdoa, tapi kita harus siap untuk melakukan sesuatu. Ayat selanjutnya, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan, lintasan, dan paksalah mereka yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Bapak Ibu sekalian, ini dikatakan apa? Pada waktu orang-orang yang dipanggil, mereka tidak mengikuti, dia tidak merespon panggilan Tuhan. Tuhan katakan apa? Pergi ke ujung-ujung jalan dan paksa mereka, karena rumah Tuhan harus penuh. Artinya waktu saya melihat ini, Tuhan, saya banyak orang mendengar dikatakan ini. Bagaimana pasanganmu? Sudah ke gereja belum? Doakan ya Pak, doakan ya Pak.
selalu mengatakan masalah doa. Saya bukan anti dan saya bilang doa itu harus dilakukan. Tapi ternyata waktu saya baca ini, kita tidak hanya dalam doa, tapi kita harus berani menjadi saksi dan bawa mereka ke dalam Tuhan. Next, berikutnya saya mau memperjelas hal ini supaya Bapak Ibu lebih mengerti. Ini Pak Hari kok nggak percaya doa? Saya percaya doa, tapi doa tanpa perbuatan sia-sia. No action, talk only. Ya, lihat, ini yang terjadi. Pada waktu itu Andreas ketemu Tuhan. Waktu dia berbincang sama Tuhan, dia katakan apa? Oh, ini Mesias. Bapak Ibu bisa lihat nanti di ayatnya, Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Ketika Andreas bertemu Yesus, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, yang dibilang Petrus, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Artinya apa? Andreas yang pertama-tama ketemu Yesus. Pada waktu dia ketemu Yesus, dia merasakan bahwa, oh ini Mesias. Ini Tuhan, ngerti ya? Nah Bapak Ibu saya, ini adalah kalau Bapak Ibu perikopnya Bapak Ibu lihat, ini pertama-tama Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Andreas ketemu dengan Yesus dan dia merasakan ini Mesias. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Kamu sudah masuk gereja, kita semua sudah ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang kau rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh Andreas selanjutnya? Ia membawanya kepada Yesus. Jadi artinya apa? Andreas bawa Simon untuk ketemu Yesus. Bawa ketemu untuk ditemukan dengan Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Wow, kalau saya baca ini, ternyata Petrus itu dikenalkan Yesus melalui Andreas. Bapak Ibu lihat nanti ayat ini. Artinya apa? Andreas membawa kepada Yesus. Ada tindakan yang dilakukan. Kalau Bapak Ibu hari ini berdoa, saya tahu masih ada family kita yang belum kenal Tuhan. Doa harus, tapi action itu penting. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Saya tahu tidak mudah membawa orang ke gereja ketemu Tuhan. Apalagi kalau mungkin mereka belum menerima Tuhan secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu lihat banyak pelayanan di luar sana yang tidak dalam gedung gereja. Ngerti ya? Kelompoknya kelompok sel. Ya, kelompok sel. Kebetulan kelompok sel di tempat ini di gedung gereja. Itu ada di rumah-rumah. Bapak Ibu pernah lihat pelayanan yang namanya Full Gospel? Tahu? Full Gospel Businessman, kebetulan saya terlibat di dalamnya. Itu ketemunya bukan di gereja loh. Di mana coba? Di rumah makan. Katanya kalau diajak ke rumah makan itu paling senang gitu. Dari teman ke teman. Benar nggak? Itu pelayanan yang bagaimana membawa action mereka ke ketemu Yesus. Nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita membawa orang untuk masuk gereja nggak mudah. Benar. Makanya semua gereja berusaha, semua organisasi bilang, this is not church. Tapi yang penting mereka dibawa Tuhan. Begitu mereka mulai aktif, mulai kenal, akan lebih mudah mereka masuk gereja. Doa penting, penting. Action juga penting. Bapak Ibu sekalian, ayo. Melalui kelompok sel, di kul, di rumah-rumah. Itu salah satu orang boleh mengenal Yesus. Bukan hanya melalui gedung gereja. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita terus berdoa. Bagaimana keluarga kita boleh kenal Tuhan. Bagaimana mereka boleh mengerti Tuhan. Ya, oleh apa? Oleh karena tingkah laku, oleh karena kita. Waktunya sudah sangat singkat. Kita punya tanggung jawab. Ini tugas kami. Berikan kami keberanian. Untuk menjadi saksi Kristus itu perlu keberanian loh. Benar? Nggak gampang keluar dari mulut kita. Benar? Mungkin Bapak Ibu sering kan naik Grab, ya, naik Gojek, Gokar misalnya. Pernah nggak ngobrolin tentang Yesus waktu dalam perjalananmu? Mungkin kamu nggak usah langsung tiba-tiba begitu, tapi kamu katakan, gimana? Kamu tinggal di mana?
keluarganya aslinya dari mana, gimana kok di Jakarta. Buka suatu percakapan. Nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Pak, saya nggak berani Pak, nanti diturunin tengah jalan katanya. Nggak apa-apa, nanti kasih bintang 1 kalau gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu yang nggak mudah. Orang nggak berani ngomong loh, bener. Ya, ini semua sederhana. Mungkin kamu nggak usah awal seperti itu, tapi kasih Kristus, kasih sesuatu yang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang tidak mudah. Berikan kami keberanian. Mungkin kau berkata, Pak Gembala, aku sudah mencoba, tapi mereka nggak mau dengar. Ya, Bapak Ibu, apa sekali lagi sekarang oma opa di sini, Pak, saya punya anak belum kenal Tuhan, tapi susah sekali diomongin. Ya, saya tahu anak sudah dewasa tidak mudah dibicarakan dibandingkan anak yang masih kecil, betul nggak? Kalau anak masih kecil masih dalam kuasa kita, kontrol kita, benar nggak? Kalau sudah gede, sudah bisa cari duit, lebih banyak dari kita lagi, susah diomongin, benar? Tapi selama kita punya anak-anak yang kecil, masih dalam kuasa kita, masukkan firman Tuhan buat mereka. Mungkin bukan anak-anak, mungkin oma opa di sini yang punya kesempatan untuk pegang cucu. Melalui cucu, biarin apapun yang dilakukan, yang penting orang tuamu boleh kenal Tuhan. Tidak mudah, saya percaya tidak mudah. Hal itu apa? Harus dilakukan berulang. Next, berikutnya kita lihat. Apa yang dikatakan demikian? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jikalau tidak ada yang memberitakan? Bapak Ibu sekalian, ayat ini merupakan ayat yang saya ambil untuk gereja ini. Gereja ini kan singkatannya GNR. Bukan Gading Nias Residen, tapi Good News and Revival. Bukan Guns N' Roses, bukan ya. Good News and Revival. Artinya apa? Di sini dikatakan apa? Bagaimana mereka kalau tidak bertemu dengan kabar baik. Jadi apa? Kita harus memberitakan tentang kabar baik. Ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu harvest now, masa penuaian hari ini, dan semuanya harus terlibat. Dan Tuhan mau apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kadang kita katakan, Pak, aku jengkel, Pak. Sudah diomongin kok nggak mau terus. Ngalamin kan? Ya, tapi ayat ini menguatkan kita. Tidak jemu-jemu. Berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Kemarin dikatakan, walaupun orang itu jahat sama kita diminta untuk berbuat angel gak? Wangel. Naik baik, aku baik. Loh, hukum dunia kan begitu. You baik gua baikin lo. Tapi hukum Tuhan lain. Walaupun lu jahatin gua tetap baik sama lu. Berat ya? Berat loh. Ini kalau salah satu pesan Paus juga ya kemarin ya. Walaupun kau disakitin, kamu tidak boleh nyakitin. Wow. Wabot men. Sulit. Nah ini katakan apa? Tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Berbuat baik. Walaupun seringkali kita disakitin. Tuhan juga pernah katakan apa? Sangat mudah kamu baik sama orang yang baik. Tapi akan begitu sulit kamu baik sama orang yang jahat sama kamu. Kalau itu kau lakukan, itu seperti menaruh bara dalam kepalanya. Benar gak? Ini orang nih gua jahatin kok tetap baik. Aduh. Sulitnya itu perlu pengorbanan. Itu perlu harga diri yang harus dikorbankan. Ora gampang. Kadang-kadang kita melayani orang lebih kaya mungkin merasa lebih gampang daripada melayani orang miskin. Bapak Ibu sekalian, ayo kita hari ini harus belajar bahwa kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau hari ini kau memikirkan sanak familimu, mungkin kau bilang ini family jahat banget sama aku. Kau harus terus berdoa buat mereka.
Bener, nggak mudah loh. Ada yang bilang, Pak, saya sudah nggak didengar, saya sudah nggak dianggap seorang anak, saya nggak dianggap sebagai keluarga. Tapi kalau kamu sudah kenal Tuhan, itu tugas kamu. Nggak enak ya, tapi memang ternyata harus begitu. Ini sulit loh. Wah, sulitnya minta ampun, bener. Bukan enggak apa, sulit sekali. Kalau orang baik sering ngasih duit ke gua, wah enak. Sering transfer, enak banget. Sudah dikucilkan, kita harus berdoa buat orang itu. Wow. Dan ini yang Tuhan mau. Hari ini kalau kamu masih punya sanak saudara yang belum kenal Tuhan, seperti lagu tadi, berikan aku keberanian. Kalau ada, saya pengen berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, semua keluarga saya sudah kenal Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin kau masih punya sanak saudara yang belum kenal Tuhan. Dan dikatakan apa? Kamu sudah ketemu Yesus. Seperti Andreas. Andreas sudah ketemu Yesus, this is Mesias. Pada waktu dia merasakan ini Mesias yang Tuhan tunggu, yang ditunggu-tunggu, dia bawa saudaranya Petrus untuk ketemu Tuhan. Dan yang luar biasa, dari Andreas, Petrus orang yang dipercaya Tuhan. Benar nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menobatkan orang. Beberapa kali saya punya kesaksian. Ada satu keluarga, dia hubungan suami istrinya mau cerai. Karena suaminya punya istri lain. Selingkuhan, belum istri, selingkuhan. Pada waktu itu sampai istrinya pernah ditampar oleh cowok ini. Kita doakan terus, kita doakan, dan akhirnya dia berani melepaskan itu simpanannya. Dan hari ini saya melihat bagaimana pertumbuhan keluarga ini. Dan hari ini mereka melayani Tuhan bersama-sama. Itu sesuatu yang menyenangkan, walaupun orang lain gak tahu. Orang lain gak lihat apa yang kita kerjakan. Engkau gak perlu harus, wah Pak saya berkhotbah 5.000 orang semuanya tumbang semua. Enggak begitu. Tapi bagaimana satu keluarga ini kenal Tuhan, itu luar biasa. Bener loh. Mungkin pelayananmu orang enggak lihat, tapi Tuhan lihat loh. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, saya percaya di tempat ini semuanya berlian-berlian. Tapi harus diasah. Diasah. Saya enggak tahu apa yang bisa kau berikan buat Tuhan. Pelayanan yang berikan buat Tuhan. Yang berikutnya, lihat. Next, multimedia. Yang berikutnya adalah pekerja sedikit. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Ini seperti ayat yang tadi dikatakan yang pertama. Ayat yang ke-36 saya akan bacakan dulu. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di sini dikatakan apa? Mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian. Domba-domba ini adalah milik Tuhan, bukan milik pendetanya, bukan milik gereja ini, tapi ini milik Tuhan yang dipercayakan untuk digembalakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari-hari ini kita dipertontonkan. Gereja bersaing antar gereja yang harusnya unity satu sama lain. Mungkin orang katakan, wah kamu jangan buka di gereja di sini dong. Nanti domba-domba gua pindah katanya. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, bukan dombanya yang pindah, tapi domba itu mencuri rumput di tempat yang lain. Artinya apa? Rumputnya lebih hijau. Bapak Ibu sekalian, ini domba-domba Tuhan. Jangan ada persaingan, ini milik Tuhan. Kan dikatakan apa? Tuaian itu adalah empunya Tuhan. Dan saya rindu sekali kalau kita mau menampung targetnya 1.000 jiwa.
Bapak Ibu harus dipersiapkan untuk menjadi penuai-penuai jiwa. Bagaimana rumput ini harus hijau? Bagaimana setiap firman yang saya sampaikan di sini benar-benar firman Tuhan. Bukan mengada-ngada, bukan cari-cari viral, tapi benar-benar apa yang Tuhan mau saya katakan di tempat ini. Kalau kita sudah ada kedatangan orang yang mungkin baru, setiap kita harus ambil bagian bagaimana meresponi setiap jemaat yang baru. Saya harapkan setiap jemaat kita juga unity, ya, jangan saling musuhan. Jangan bilang, Pak, dia ibadah pertama, ya kalau gitu gue ibadah kedua. Pak, ini pintunya cuma satu, bisa nggak gue keluar dari depan? Jangan musuhan, ya. Semua ini anak Tuhan, ya nggak? Benar kan? Anak Tuhan. Jangan akhirnya apa? Akibat jemaatnya berantem, gereja nggak bertumbuh. Understand maksud saya? Maaf saya agak keras nih ngomong nih, ya. Dengerin khotbah, wah tiap hari khotbah, wah minggu khotbah. Kalau kurang dari sini sampai nonton YouTube, sampai kemana, Senin gereja ini, Senin gereja, Selasa gereja ini, nggak ngerti loh. Tapi yang penting bagaimana hubungan kita lebih baik. Jemaat yang baru, jangan diajak musuhan. Bapak Ibu sekalian, penting sekali. Seperti gereja mula-mula. Bagaimana kita sungguh-sungguh, ya benar nggak? Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan, memberikan potensi, kesempatan untuk setiap jemaat untuk bertumbuh. Saya bilang bahwa, ayo semua melayani Tuhan. Saya belum kenal talenta yang Bapak Ibu miliki. Ya, kita punya beberapa pelayanan, WL musik, bisa nggak? Bisa nyanyi? Ayo. Tapi kita harus selalu kita koreksi dulu bagaimana kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Orang naik mimbar harus kita lihat koreksi kehidupannya, nggak sembarangan. Umas, ada kesempatan, ayo semuanya layani semua. Dan kita lihat dalam beberapa bulan ini mulai Agustus, semua pelayanan dari internal kita semua. Kenapa? Saya mau memberikan kesempatan seluas-luasnya buat jemaat harus bertumbuh. Kamu, kita semua harus jadi murid, bukan penonton. Bapak Ibu sekalian, ini gereja kecil dan punya visi yang besar. Setiap kita harus layani bagian kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi, ya nggak usah nyanyi. Saya juga nggak bisa nyanyi kok. Serak-serak fales saya, serak-serak becek malahan, ya toh. Banjir malahan katanya kan. Kenapa saya kalau nyanyi, hari nyanyi nggak bisa? Bantu WL angkat dulu, baru gue ikut nyanyi. Nggak bisa, saya nggak bisa nyanyi. Ya saya sudah nggak bisa nyanyi. Saya katakan apa? Saya pernah latihan main drum gini, nggak bisa juga. Ya sudah. Tapi apa? Saya punya kesempatan untuk melayani. Apa yang kau bisa melakukan? Ya Bapak Ibu sekalian, ayo. Kita tahu bahwa dalam hal rohani tentu kita bisa menjadi lemah. Tentu kita bisa menjadi malas, ya, bisa melempem. Setiap hari ke gereja hanya dengar firman terus pulang. Kita mau melihat bagaimana gereja ini akan ditambahkan dan lebih banyak pengerja di tempat ini. Kita sudah memiliki banyak pengerja di tempat ini. Terima kasih buat segala bantuannya. Saya melihat rela melayani. Bagaimana kita memenangkan jiwa. Dikatakan apa? Pengerja sangat sedikit. Kalau kita mau dipercayakan yang besar, setiap kita harus ambil bagian. Karena dikatakan tuan memang banyak, tetapi pengerja sedikit. Dan Tuhan minta Tuhan, berikan aku pengerja yang baru. Berikan aku orang-orang yang siap melayani dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Next berikutnya. Waktu itu Nabi Yeremia pernah berkata, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum juga diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau hari-hari ini kita terus berdoa buat keluarga kita. Bertahun-tahun istrimu, suamimu gak mau ke gereja. Pernah seperti yang didoakan oleh Yeremia ini, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Artinya apa? Tidak cukup hanya dengan doa, tapi kita harus melakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Saksikan firman Tuhan melalui hidupmu, dan mereka mulai diajak untuk masuk ke dalam ibadah. Mungkin hal yang mudah, tapi itu harus kita lakukan. Karena seperti tadi dikatakan, paksa untuk orang di sekitarnya, karena rumah Tuhan harus penuh.
Kata paksa bukan berarti kamu harus seret-seret begini, bukan. Ya. Ya, tapi bagaimana cara yang baik. Dengan kasih. Mungkin dengan bukan dengan harus ibadah setiap minggu segala macam. Cari ada momen-momen tertentu. Ya. Bahkan mungkin ada yang orang Kristen Paskah Natal doang, ya kan? Datangnya kalau Paskah sama Natal saja katanya. Kapal selam katanya ya. Naik timbul. Ayo, kita benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi saksi. Doakan orang-orang yang kau cintai. Mungkin pasanganmu, kalau kau punya suami yang belum kenal Tuhan, ambil bagian. Doa penting, tapi action juga harus dikerjakan. Karena sekali lagi dikatakan apa? Waktu penuaian adalah sekarang. Harvest now. Yang kedua, ada banyak jiwa terhilang untuk siap dituai. Dan yang ketiga, pengerja sedikit. Bapak Ibu sekalian, gereja ini terbuka untuk Bapak Ibu melakukan pelayanan di tempat ini. Saya memberikan kesempatan untuk melayani. Dan tentunya kita harus benar-benar punya hati yang siap untuk melayani. Rindu untuk melayani. Jangan punya motivasi yang lain. Bukan motivasi ekonomi. Bukan motivasi mau cari tenar. Tapi semuanya hanya untuk Tuhan. Kalau semuanya ambil bagian, 1000 jiwa bukan mustahil, pasti terjadi. Dan saya sudah sama pengerja yang ada, kita siap untuk 10 kali ibadah di tempat ini. Haleluya, senyum semua, haleluya. Makanya saya bilang pengerjanya yang banyak, ada siap. Ya gampang, nanti sesi 1 siapa, sesi 2 siapa. Yang lemes pendetanya, khotbah sekali hari. Haleluya. Saya tutup dalam doa, mari kita sama-sama kita mau perjamuan kudus. Ayo kita sekali lagi kita tengok hati kita. Apa kita sudah ambil bagian melayani Tuhan seperti yang tadi dikatakan dalam lagu tadi. Memberikan roh yang rela melayani. Diberikan keberanian untuk melayani Tuhan. Keluargamu yang mungkin sudah lama kau putus kontak. Berani enggak? At least kirim WA, say hi. Berani enggak? Apa kabar? Puji Tuhan. Enggak mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi biar itu menjadi doa kami. Beri kami roh yang untuk keberanian untuk melayani. Mungkin kau sekali waktu kirim bilang, oh tumben kontak saya. I don't know. Saya enggak tahu masalahmu dalam keluarga. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, kebenaran firman Tuhan, kita siap untuk menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Berikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Koreksi hati kita. Kalau ada yang salah, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ada yang tidak benar, minta ampun sama Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau bangkit dan menebus setiap dosa kami. Dan kini kami harus ambil bagian untuk menjadi saksi. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui tingkah laku kami, melalui tindakan kami. Doa dan tindakan. Terima kasih. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan roti dan anggur dibagikan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang
hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Semua sudah dilayani. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Thank you Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penebusan dosa. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Beri kami roh yang menyala-nyala Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Berikan kami roh yang keberanian untuk menjadi saksi. Karena kami tahu kami siap untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih Yesus, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan mereka Tuhan berikan jalan keluar. Dan berkati secara ekonomi, kesehatan dan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan September. Ada? Wih, Melinda ulang tahun. Silakan yang berulang tahun di bulan September, silakan maju ke depan. Nanti
akan dicatat nama-namanya, nanti diupdate kembali. Tanggalnya lihat. Siapa lagi? Sini. Udah? Masih. Bu Maria, Bu Linda, Kak Sandy, Bu Rina. Ayo kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita arahkan doa buat saudara-saudara kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan buat kami. Kami berdoa buat Ibu Maria, kami berdoa Ibu Linda, Bu Rina, dan kami juga berdoa untuk Pak Sandy Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik, berikan mereka kesehatan yang baik, usaha pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak cucu yang baik, semuanya diberkati Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Tidak ada mara bahaya sakit penyakit yang dapat masuk dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, kesehatan, panjang umur untuk terus dapat melayani Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Menjadi saksi untuk memenangkan kerajaan surga buat anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan anak-anakmu ini dalam tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan dari mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur. Bapak Ibu sekalian, kebetulan adalah minggu yang kedua karena kemarin saya belum lakukan. Saya akan untuk berdoa untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan. Seperti yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu minggu lalu. Mulai bulan ini dan selanjutnya persembahan tidak akan kita eater seperti biasa. Saya akan siapkan kotak di belakang, Bapak Ibu memberikan dengan sukarela dan bagaimana Bapak Ibu kerinduan Bapak Ibu saja. Ya, nanti ada amplop yang Bapak Ibu terima, nanti pada waktu keluar bisa dimasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan. Ya, kita tidak lagi mengiterkan persembahan seperti biasa karena saya melihat supaya dalam ibadah kita tidak perlu terganggu di tengah-tengah oleh karena hanya persembahan. Ya, saya tahu semua adalah murid-murid Tuhan yang sudah dewasa. Ya, kita memberikan yang terbaik, mengembalikan yang menjadi bagian Tuhan. Saya akan berdoa Bapak Ibu sekalian untuk setiap amplop. Nanti Bapak Ibu waktu keluar bisa dimasukkan dalam kotak. Semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk operasional gereja, dan semuanya dipertanggungjawabkan dalam kejujuran dan kebaikan untuk semua. Mari saya berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biar kami mengembalikan yang menjadi milik Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, biar setiap benih yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami tabur, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Akan terjadi penuaian, baik penuaian jiwa, penuaian berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena kami mencintai Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan mengembalikan menjadi milik Tuhan. Dan semuanya akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Waktunya kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilakan bagi multimedia. Shalom, Jemaat Good News Revival terkasih. Berikut kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda.
Kami mengundang opa oma, bapak ibu, kakak dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan jam 12.30. Kami mengundang oma opa, bapak dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari bapak ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi bapak ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk bapak ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita ya. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita akan bersatu hati dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh menghadiri ibadah di pagi ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman itu benar-benar untuk kami ya Bapa. Dan boleh Tuhan membangkitkan iman kami kepadamu ya Bapa. Membangkitkan semangat kami untuk lebih melayanimu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami ya Bapak, gembala pembina kami Bapak Niko beserta keluarganya, beserta wakil-wakilnya, juga Bapak Kiki Tuhan sebagai gembala rayon beserta istri dan keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah penyertaan Allah sempurna atas mereka, perlindungan Allah sempurna ya Bapak, biarlah hikmat Allah turun atas mereka. Mereka diberkati Tuhan dan mereka juga boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin-pemimpin yang membawa visi dan misi yang daripadamu ya Tuhan, hingga gereja ini, jemaat ini bawa semakin mendekat kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Hari sebaku gembala di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mau berikan hati seperti hatimu Tuhan, yang mau melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Kau mau berkati Bu Devi istrinya Tuhan, Kau berikan kesehatan yang sempurna, Kau berikan hikmat Tuhan sebagai pendamping hidup Tuhan yang takut akan Engkau. Juga Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan, berkati kehidupan mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan dan studi mereka, berkati pasangan hidup mereka ya Bapa, hingga mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang berkenan kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengerjamu di tempat ini Tuhan, mereka yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, biarlah namamu saja yang semakin ditinggikan Bapa. Kau mau berikan kesehatan, Kau mau berikan berkat yang melimpah Tuhan, Kau berikan perlindungan Allah yang sempurna Tuhan bagi pengerjamu, bagi keluarganya juga ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaatmu di tempat ini, yang hadir di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan Tuhan benar-benar boleh tertanam di dalam hati kami ya Bapa, dan biarlah firman itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kesehatan yang sempurna, berkat yang melimpah Tuhan, dan perlindungan yang sempurna turun atas jemaatmu ya Bapa. Jadikanlah jemaatmu ini jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan, yang menyukakan hatinya Engkau. Kami juga mau berdoa untuk Gading Nias, tempat di mana kami tinggal ya Bapa. Kau mau berkati pengelola tempat ini, biarlah hikmat Allah turun atas mereka. Mereka boleh mengelola dengan bijaksana Tuhan, mereka mengelola dengan takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkati dengan penuh dengan damai sejahtera, diberkati dengan berkat jasmani yang melimpah-limpah Tuhan. Boleh bencana alam terjadi, boleh apapun yang terjadi ya Tuhan, tapi kami tahu tangan Tuhan sendiri yang akan menopang, tangan Tuhan sendiri yang akan menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang jauhkan anak-anak-Mu dari setiap mara bahaya, Kau jauhkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan dari setiap penyakit sampar ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Indonesia diberkati, ekonominya diberkati Tuhan, keamanannya pun diberkati ya Bapa. Terima kasih Engkau mau berkati setiap aparatur negara ini ya Tuhan, hingga boleh memimpin dengan bijaksana dan adil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, kesehatanmu maupun keluargamu. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.